Shalom adik-adik, ibadah akan segera dimulai. Sebelum ibadah, jangan lupa mandi, sarapan dulu dan berpakaian rapih ya. Jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan atau tidur-tiduran. Ibadah yang sungguh-sungguh, ikuti kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sekarang ibadah dimulai ya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Adik-adik, kasih setia Allah kita selalu baru setiap pagi. Rahmatnya juga selalu baru setiap pagi buat kita semuanya. Yuk nyanyikan pujian ini bareng-bareng sama kakak ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya.
Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Shalom adik-adik. Kalian tahu nggak bahwa kalian adalah garam dan terang dunia? Yes, you are the light of the world. Kita nyanyikan lagu ini ya. Sambil bertepuk tangan. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Katakan He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Run to Jesus and give Him your heart. Run to Jesus and give Him my heart. Yeah, haleluya. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang sayang, dan Allah yang selalu menjaga melindungi kita. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Humble your heart, right where you are. You are in His hands, yeah. There's no need to fuss. You know you can trust in His perfect plans. You're in His plans. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, He cares for you. Humble your heart, right where you are. You are in His hands, yeah. There's no need to fuss. You know you can trust in His perfect plans. You're in His plans. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, He cares for you. Katakan sekali lagi.
Because He cares for you. Deklarasikan sama Tuhan, because He cares for you. Because He cares for you. Sekali lagi. Because He cares for you. Sekarang adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk belajar nyembah Tuhan yuk. Sekarang kakak mau kalian angkat tangan kalian, tutup mata kalian, dan mulai nyanyikan penyembahan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Keluarkan bahasa-bahasa baru buat Tuhan. Katakan haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Sekali lagi bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terus sembah Tuhan adik-adik. Jangan pusingkan kanan kirimu, biar engkau fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang yang bisa berbahasa roh, kalian boleh angkat bahasa roh. Angkat nyanyian-nyanyian baru buat Tuhan. Oh, ralabaya sande, shikia ralabaya so, shikandara lalabakaya se, shikia lalabakaya shikandara ra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 . Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, mulai dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh pemerintahannya. Tuhan Yesus, berkati juga masyarakat Indonesia, jauhi dari mara bahaya, dan disejahterakan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia supaya menjadi terang-Mu. Tuhan Yesus, berkati pemimpin kami, Opa Niko, Om Henry, Opa Alek, Opa Mesak, dan seluruh jemaat GBI Empang Sari. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menjadi seperti Kristus dan menyelesaikan amanat agung. DNA menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa pujian
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat Wah, ketemu lagi nih dengan kakak ya. Ya, walaupun kita sekarang masih ibadah di rumah, kakak harap semuanya adik-adik tetap semangat ya beribadah. Jangan males-malesan, dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang sambil tiduran, jangan ada yang sambil makan, jangan ada yang sambil ngobrol, jangan ada yang sambil main-main, tapi adik-adik semuanya fokus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, boleh siapkan alat tulisnya, bukunya ya. Mungkin nanti adik-adik ada yang mau mencatat, boleh ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, Kau yang urapi setiap kami, Kau yang mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hati kami, telinga kami, sehingga apa yang kami dengar, kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau belajar ya, sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan adalah tentang Bapak Nuh ya. Adik-adik pasti semuanya sudah tahu ya tentang Bapak Nuh ya. Nah Bapak Nuh itu adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan adik-adik. Bapak Nuh juga orang yang mengasihi Tuhan ya. Bapak Nuh tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak benar ya. Bapak Nuh selalu intim atau dekat dengan Tuhan ya. Adik-adik selalu melakukan perintahnya. Nah adik-adik, pada zaman Bapak Nuh ya, orang-orang itu banyak melakukan kejahatan adik-adik. Mereka saling membunuh, mereka saling memukul ya. Di sana tidak ada kedamaian, yang ada setiap hari adalah pertengkaran, keributan ya adik-adik. Sehingga saat itu Tuhan melihat kejahatan mereka, sampai-sampai adik-adik Tuhan Yesus itu sangat menyesal karena telah menciptakan manusia. Tuhan sangat marah. Dan makanya Tuhan adik-adik mau memusnahkan ciptaannya pada saat itu. Adik-adik, Tuhan mau memusnahkan manusia, Tuhan mau memusnahkan hewan-hewan, binatang melata, dan burung-burung di udara. Tuhan mau memusnahkan semuanya karena Tuhan sudah menyesal adik-adik. Tapi ada satu keluarga, yaitu tadi adik-adik keluarga Bapak Nuh, keluarga yang selalu taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita harus belajar ya adik-adik seperti Bapak Nuh. Waktu kita punya sikap hati yang takut akan Tuhan, berarti kita itu menghormati Tuhan ya. Seperti Bapak Nuh itu orang yang taat, Bapak Nuh itu orang yang hormat kepada Tuhan. Nah kita juga harus seperti Bapak Nuh adik-adik, orang yang taat dan menghormati akan setiap firman Tuhan ya. Jangan ada yang bermain-main, jangan ada yang berbuat jahat ya, karena itu nanti akan membuat Tuhan marah ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita lebih sungguh-sungguh lagi ya, lebih taat lagi kepada firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, pada saat itu orang-orang yang berbuat jahat itu mereka sudah tidak ingat lagi kepada Tuhan. Mereka terus melakukan kejahatan sampai-sampai Tuhan tadi itu mau memusnahkan semua orang. Nah adik-adik, pada saat Tuhan mau berencana memusnahkan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh supaya Bapak Nuh dan keluarganya itu membangun sebuah bahtera adik-adik. Nah bahteranya itu harus dibuat dari kayu gofir. Nah adik-adik, Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera karena nanti Bapak Nuh beserta keluarganya akan masuk ke dalam bahtera. Nah adik-adik, pada saat Bapak Nuh membangun bahtera, adik-adik, banyak sekali orang-orang yang mengejek Bapak Nuh ya. Mereka menyindir, bahkan mereka beranggapan bahwa Bapak Nuh itu orang gila adik-adik, karena dia membangun bahtera yang sangat besar. Dan mereka berpikir, buat apa bahtera dibangun sebesar itu ya adik-adik, untuk apa gunanya ya. Mereka tertawa adik-adik, mereka mengejek Bapak Nuh, mereka mengolok-ngolok. Tapi Bapak Nuh
tetap adik-adik pada pendiriannya, tetap melakukan perintah Tuhan, karena tadi kan Tuhan sudah berfirman supaya Bapak Nuh membangun bahtera. Adik-adik, Bapak Nuh tetap taat dan setia. Bapak Nuh tidak mencari alasan kenapa harus membuat bahtera, tidak adik-adik. Bapak Nuh tidak menolak, tapi Bapak Nuh taat kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita pelajari juga adik-adik, yang harus kita lakukan ya. Kita harus taat, jangan bertanya kenapa kita harus begini ya. Tidak usah ya, yang penting kalau Tuhan berfirman kepada kita, ayo kita taat melakukannya ya. Nah, adik-adik, walaupun tadi ya Bapak Nuh tadi diejek, diolok, tapi Bapak Nuh tidak merasa sedih. Dia tetap semangat untuk membangun bahtera ya adik-adik. Nah, kemudian setelah bahteranya hampir selesai adik-adik, tapi orang-orang yang ada di sana mereka tidak bertobat adik-adik, padahal Bapak Nuh sudah berkata supaya mereka bertobat ya, karena Tuhan akan memusnahkan manusia lewat air bah, tapi mereka tidak percaya apa yang disampaikan Bapak Nuh. Mereka tetap saja melakukan kejahatan di mata Tuhan dan membuat Tuhan semakin menyesal ya adik-adik. Nah, setelah perahu bahteranya selesai adik-adik, mereka semuanya Bapak Nuh beserta keluarganya masuk ke dalam bahtera adik-adik, dan hewan-hewan sepasang ya adik-adik, artinya jantan dan betina masuk ke dalam bahtera itu adik-adik ya. Ada singa ya, terus ada jerapah, ada kuda, ada harimau, ada kelinci, ada musang, ada burung, ada katak ya, ada buaya. Nah, nanti adik-adik boleh sebutkan lagi ya. Nah, itu adik-adik semuanya masuk ya, sepasang ya, jantan dan betina masuk ke dalam bahtera ya adik-adik, supaya semuanya tidak musnah ya adik. Jadi ada yang sepasang, nanti ketika nanti daratan kering, jadi nanti ada penerusnya ya adik-adik, karena nanti yang tertinggal itu akan dimusnahkan Tuhan ya adik-adik. Makanya Tuhan perintahkan supaya Bapak Nuh membawa sepasang hewan-hewan ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah itu mereka masuk ke dalam bahtera adik-adik sekarang, dan setelah itu Bapak Nuh menutup pintu bahtera itu. Nah, kemudian adik-adik, hujan turun selama 40 hari 40 malam adik-adik. Wah, bayangkan adik-adik, hujannya tidak henti-henti ya, tidak berhenti ya, tidak berhenti, hujannya terus turun selama 40 hari 40 malam. Nah, adik-adik coba bayangkan ya, kita hujan seharian aja kita udah gelisah, kita udah ketakutan ya. Kita takut nanti terjadi banjir, kita takut nanti terjadi longsor, kita takut nanti rumah kita roboh ya. Nah, itu benar-benar adik-adik, kita udah takut. Nah pada saat itu adik-adik, pada saat hujan itu terus turun selama 40 hari, benar adik-adik, semua manusia yang tertinggal ya, itu semuanya mati adik-adik, tenggelam, dan hewan-hewan semuanya tenggelam karena air yang turun itu sampai menutupi bumi adik-adik ya. Airnya itu sampai menutupi gunung-gunung tertinggi yang ada di muka bumi adik-adik. Jadi adik-adik bisa bayangkan betapa dahsyatnya air bah yang Tuhan curahkan ya ke atas muka bumi adik-adik. Semuanya tidak ada yang selamat. Walaupun orang bisa berenang, tapi dia tidak akan selamat karena tidak ada daratan yang tertutup. Semuanya tidak ada daratan yang tidak tertutup air, semuanya itu tertutup air ya adik-adik ya. Wah, benar-benar luar biasa ya adik-adik, semuanya meninggal alias mati ya adik-adik ya. Tidak ada yang selamat kecuali Bapak Nuh beserta keluarganya yang ada di dalam bahtera, mereka selamat adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Bapak Nuh tinggal di dalam bahtera itu sampai air bah itu surut adik-adik, mereka tinggal. Nah, mereka tidak khawatir adik-adik di dalam bahtera, karena apa? Semua persediaan makanan, minuman, semuanya sudah tersedia di dalam bahtera itu adik-adik. Jadi mereka tidak takut, tidak khawatir ya. Nah, adik-adik, setelah mereka menunggu beberapa lama di dalam bahtera ya, akhirnya bahtera Bapak Nuh adik-adik terdampar di pegunungan Ararat adik-adik, terdampar ya. Nah, kemudian pada saat terdampar bahteranya, Bapak Nuh mulai membuka pintu. Nah, Bapak Nuh melepaskan satu ekor burung adik-adik, supaya burung itu
bisa nggak melihat ya adik-adik, apakah daratan sudah terlihat atau belum? Nah, pada saat Bapak Nuh menerbangkan burung tadi, ternyata burungnya kembali lagi adik-adik ke dalam bahtera. Ternyata daratan belum kering adik-adik, belum terlihat, dan air masih menutupi bumi adik-adik. Nah, kemudian Bapak Nuh menunggu beberapa hari lagi adik-adik sampai kembali Bapak Nuh menerbangkan lagi adik-adik ya, melepaskan lagi burung untuk yang kedua. Nah adik-adik, burung yang kedua itu sudah membawa ranting adik-adik ya, burungnya itu membawa ranting. Wah, berarti daratan sudah terlihat ya, pohon-pohon sudah mulai terlihat ya adik-adik. Nah kemudian Bapak Nuh masih menunggu lagi adik-adik, karena air masih ada ya. Nah kemudian Bapak Nuh menunggu lagi beberapa hari ya. Nah kemudian beberapa hari kemudian Bapak Nuh melepaskan burung yang ketiga. Ternyata pada saat dilepaskan burung yang ketiga itu tidak kembali lagi adik-adik, dia sudah terbang ya, sudah menemukan tempatnya untuk menginjakkan kakinya adik-adik. Nah adik-adik, ternyata airnya sudah mulai surut. Nah kemudian Bapak Nuh, kemudian mereka turun, dan hewan-hewan yang lainnya yang ada di dalam bahtera, mereka turun semuanya adik-adik. Dan hal yang pertama yang dilakukan oleh Bapak Nuh beserta keluarganya adalah mereka membuat mezbah adik-adik. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah baik, sudah memelihara Bapak Nuh beserta keluarganya. Mereka bersyukur ya. Nah mereka membuat korban bakaran ya kepada Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, ketika kita taat ya adik-adik ya, kita akan selalu dalam lindungan Tuhan. Seperti Bapak Nuh tadi adik-adik, ketika Bapak Nuh taat, Tuhan akan terus melindungi Bapak Nuh, menyertai Bapak Nuh kemanapun Bapak Nuh pergi. Nah kita harus juga menjadi anak-anak taat ya adik-adik, supaya kita terus tetap dalam perlindungan Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik harus kita ingat lagi ya, ketaatan itu adalah tanda kita menghormati Tuhan. Nah ketika kita taat berarti kita menghormati Tuhan ya. Terus kita harus tetap taat ya kepada perintah Tuhan ya, meskipun ada orang-orang yang mengejek kita atau mengolok-olok kita ya. Ya kita tidak boleh membenci teman-teman kita, tapi kita berdoa supaya teman kita yang mengejek kita itu bertobat ya adik-adik. Nah terus kalau kita taat juga ya, itu akan mendatangkan berkat ya adik-adik. Berkat itu akan terus mengalir dalam hidup kita ketika kita taat ya adik-adik. Berkat itu tidak bicara hanya berupa uang saja, tapi berkat itu bisa berupa sukacita, damai sejahtera ya. Terus kita mengalami banyak berkat-berkat yang lainnya, kita diberi kesehatan ya, kita diberi panjang umur, itu adalah berkat juga yang dari Tuhan. Terus kita lagi dalam lindungan Tuhan ya, ketika kita taat, perlindungan Tuhan itu akan terus bersama dengan kita ya. Walaupun nih sekarang lagi zaman Covid ya adik-adik, sudah setahun ya kita online ya adik-adik, kita di rumah ya, kita tidak bisa beraktivitas leluasa di luar, kita harus memakai masker ketika kita di luar ya. Tapi perlindungan Tuhan tetap ada bagi kita ketika kita taat kepada Tuhan ya adik-adik. Ayo kakak percaya adik-adik juga semuanya yang di rumah menjadi anak-anak yang taat ya, terus ya membaca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ingat ya, di rumah gak boleh melawan sama mami, sama papi, sama ences, gak boleh marah-marah, gak boleh nakal ya. Kalau kalian nakal berarti kalian tidak menjadi anak-anak yang taat ya. Nanti Tuhan bisa marah ya, mami aja marah apalagi nanti Tuhan ya. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat. Kalau kita masih nakal, ayo kita bertobat ya sama Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati kita ya. Nah adik-adik, terus Tuhan juga berjanji ya kepada Bapak Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Adik-adik ada yang tahu nggak? Ya, janji Tuhan kepada Bapak Nuh adalah tandanya adalah pelangi. Nah adik-adik pernah melihat pelangi kan? Nah kalau adik-adik melihat pelangi, itu adalah janji Tuhan kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi ya. Oke adik-adik, oke, untuk ayat hafalan kelas kecil ada di 1 Yohanes 3 ayat 24a, bunyinya, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam
dia. Itu untuk ayat hafalan kelas kecil ya. Untuk yang kelas besarnya ada di 1 Yohanes 3 ayat 24. Bunyinya, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita ya. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap melakukan perintah Tuhan ya. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan untuk tetap setia kepada Tuhan. Sampai kapan Kak kita tetap setia? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oke adik-adik, tetap semangat ya melakukan firman Tuhan. Oke, demikian dulu firman dari kakak. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Yuk Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Ajar kami seperti Bapak-Nu yang selalu taat dan setia. Ajar kami untuk terus menghormati, untuk setia firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, jagai kami juga, lindungi kami dari segala macam penyakit, virus Tuhan. Jauhkan itu dari setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya di lain waktu. God bless. Dadah semuanya. Saya Bertrand. Saya William. Saya Edgar. Kami akan membacakan renungan minggu ini. Dengan ibadah minggu GBM Pangsari setiap minggu pukul jam 9 pagi via Zoom. Bila tidak bisa mengikuti via Zoom, bisa mengikuti via YouTube GBM Pangsari. Mulai pukul jam 7 pagi. Dan setiap hari Jumat ada Kul Anak. Ayo yang belum bergabung bisa menghubungi kakak sekolah minggu. Dan setelah ibadah jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Follow Facebook Sunday School dan IG Kids GBM Pangsari. Dan buat teman-teman atau adik-adik yang ingin melayani seperti membawakan pengumuman, doa cepat, atau yang lainnya bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Ayat 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sampai jumpa. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2.000.000. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.